Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 1, apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ustazah mau bertanya, tadi pagi siapa yang sudah merapikan tempat tidur sendiri? Nah, merapikan tempat tidur sendiri itu contoh dari apa anak-anak? Contoh dari peraturan di rumah, ya benar, aturan yang ada di rumah. Kemarin kalian sudah belajar tentang aturan di rumah ya. Jadi aturan di rumah itu tidak hanya merapikan tempat tidur, bisa merapikan mainan ketika kalian sudah selesai bermain, bisa juga berpamitan sebelum pergi ke sekolah. Ketika berpamitan, apakah hanya berpamitan saja? Tidak ya, tapi kalian ketika berpamitan harus mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan kedua orang tua. Nah, semisal Ustazah, ayah saya kerja kalau pagi, bisa berpamitan kepada nenek atau kakek atau orang-orang yang ada di rumah. Nah, sekarang Ustazah akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 1. Yang pertama, kita akan belajar tentang lambang bilangan. Kita hari ini akan belajar lambang bilangan dari angka 1 sampai 10. Lambang bilangan yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Sekarang kalian sudah tahu angka 1 sampai 10 ya. Jadi bagaimanakah cara penulisan angka 1, 2, 3 jika dituliskan dalam sebuah kata? 1 menjadi S, A, T, dan U. Pinter. Kalau angka 2 bagaimana? D, U, dan A. Satu lagi, kalau angka 3 bagaimana cara penulisannya? Seperti ini. T, I, G, dan A. Pinter. Dalam kata 1, 2, dan 3 itu ada huruf vokal. Huruf vokal itu ada berapa sih Ustazah? Huruf vokal itu ada 5. Ustazah ulangi lagi, huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Ingat-ingat ya, huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Jadi pada kata 1 ada berapa huruf vokalnya? Benar, ada 2, yaitu huruf A dan huruf U. Pinter. Pada kata 3 kira-kira ada huruf vokalnya atau enggak? Ada ya, huruf vokalnya, yaitu yang pertama adalah huruf I, yang kedua huruf A. Ustazah akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang gambar ekspresi. Ustazah bacakan dulu ya teksnya. Di sekolah Rio ada majalah dinding. Rio melihat-lihat majalah dinding bersama teman-teman barunya. Ada gambar yang dipajang di majalah dinding. Gambar-gambar itu sangat indah. Itu adalah gambar ekspresi.
Begitu kata seorang kakak kelas pada mereka. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan apakah itu gambar ekspresi. Gambar ekspresi adalah gambar yang mengungkapkan perasaan pelukisnya. Ustazah ulang lagi, gambar ekspresi adalah gambar yang mengungkapkan perasaan pelukisnya. Kita kasih contoh, semisal hari ini Ustazah sangat bahagia. Ustazah akan menggambar langit dan sebuah bunga. Nah, dari gambar tadi itu menggambarkan bahwa Ustazah sedang bahagia. Misal sekarang Ustazah lagi sedih. Kira-kira Ustazah bakal gambar apa ya? Apakah Ustazah akan menggambar bunga lagi? Tidak, karena gambar bunga itu mengekspresikan sebuah kebahagiaan. Misal, jika Ustazah sedih, Ustazah akan menggambar hujan atau sebuah awan. Gambar tersebut kalian bisa melihat bahwa Ustazah sedang sedih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang Akan berjalan dan berlari. yang pertama yaitu cara berjalan biasa. Contohnya Ustazah tampilkan di sebelah ya. Berjalan biasa, bisa kalian perhatikan gambarnya. Pada gambar yang Ustazah tampilkan itu ada seorang anak sedang berjalan. Nah, cara berjalan biasa kita itu harus tegak, pandangan lurus ke depan, tangan diayunkan seirama dengan ayunan kaki. Untuk melakukan jalan biasa ini, kita bisa melakukan ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Semisal nih ya, Ustazah, saya nggak mau mengayunkan tangan seirama dengan ayunan kaki. Jadi kalian jalannya bisa seperti robot nih, seperti contohnya. Kalau di jalan biasa, kalian harus mengayunkan tangan seirama dengan ayunan kaki. Sekarang kita ke berjalan cepat. Contohnya Ustazah sudah tampilkan. Sudah terlihat perbedaannya di mana? Benar, perbedaannya ada pada kecepatan berjalannya. Untuk caranya masih sama, tubuh harus tegak, pandangan lurus ke depan, tangan diayunkan seirama dengan ayunan kaki. Baiklah, sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Sekarang Ustazah lanjutkan ke berlari ya. Berlari itu ada dua macam, berlari lurus dan berlari zigzag. Tampilkan contohnya di samping. Bisa dilihat perbedaannya antara berjalan biasa, berjalan cepat, dan berlari lurus. Untuk berlari lurus, caranya masih sama, yang membedakan hanya badan harus lebih condong ke depan. Ya, jadi badan lebih condong ke depan. Untuk tangan masih diayunkan seirama dengan ayunan kaki. Nah, yang kedua yaitu berlari zigzag. Seperti contoh gambar di samping, berlari zigzag berbeda dengan berlari lurus. Jika kita berlari zigzag, kita akan berlari mengikuti garis yang ada pada gambar. Jadi kita bisa berlari ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Anak-anakku yang soli dan solihah, pasti ketika kalian bermain bersama teman, kalian akan melakukan berbagai macam gerakan. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, ada beberapa macam gerakan, yaitu gerakan berjalan biasa, gerakan berjalan cepat, gerakan berlari lurus, dan gerakan berlari zigzag. Ketika kita melakukan gerakan berjalan biasa, posisi tubuh kita harus tegak, pandangan lurus ke depan, dan tangan diayunkan seirama dengan ayunan kaki. Dan gerakan berjalan cepat mirip dengan gerakan berjalan biasa. Pembedanya adalah pada kecepatan berjalannya. Ustazah mau bertanya, apakah kalian semua sudah menghafal abjad?
Ada yang masih belum menghafal abjad, kita bisa bernyanyi bersama-sama ya. Pada abjad tadi ada huruf vokal. Huruf vokal ada 5 seperti yang sudah Ustazah sebutkan, yaitu A, I, U, E, dan O. Sekian penjelasan dari Ustazah. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya langsung kepada Ustazah kalian ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, untuk anak-anakku kelas 1 yang solih dan solihah, jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kita masih belum bisa bertatap muka dan belajar langsung di sekolah ya. Jangan lupa juga sholat 5 waktu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil